Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mas Guru. Kali ini Mas Guru akan berbagi mengenai sifat-sifat perpangkatan. Oke, anak-anak, sifat-sifat perpangkatan adalah materi yang kedua dari materi perpangkatan dan bentuk akar. Oke, sekarang kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat perpangkatan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Sekarang kita mulai satu persatu, kita pelajari sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi basisnya harus sama. Nah, ini ada persegi panjang yang panjangnya 2 pangkat 3 meter. Kemudian lebarnya 2 pangkat 2 meter. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Nah, tentu sangat mudah bagi anak-anak untuk menjawabnya. Sudah ketemu? Iya, kita cobakan jawabnya. Oke, jawabnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 2 pangkat 3, lebarnya 2 pangkat 2. Masih ingat 2 pangkat 3 itu artinya apa? Iya, 2 pangkat 3 artinya perkalian berulang sebanyak bilangan 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 2 kali. Ya. Nah, karena di sini ada bilangan 2 perkalian berulangnya sebanyak 5 kali, maka luasnya sama dengan 2 pangkat 5. Pangkat 5 ini diperoleh dari jumlahan 3 ditambah 2. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Perhatikan, di sini basisnya 3, di sini juga basisnya 3. 3 pangkat 3 perkalian berulangnya ini, 3 pangkat 4 perkalian berulangnya ini. Perkalian berulangnya semuanya adalah 7 kali. Maka kalau ditulis menjadi 3 pangkat 7. 7 ini diperoleh dari atau sama dengan jumlahan pangkat-pangkatnya, yaitu 3 ditambah 4. Oke, sekarang perhatikan yang nomor 2. Sama seperti nomor 1, bahwa basisnya di sini adalah 6. 6 pangkat 4 kali 6 pangkat 6, sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkat-pangkatnya, yaitu 6 pangkat 4 ditambah 6 atau 6 pangkat 10. Nah, jika dua bilangan berpangkat basisnya sama, maka perkalian bilangan berpangkat tersebut identik dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Jadi syaratnya basisnya harus sama. Ya, maka kesimpulan kita sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan ketentuan bahwa A dan M-nya bilangan bulat positif, kemudian A adalah bilangan real. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut yang cukup sederhana atau mudah. Ya, sederhanakanlah 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Oke, jawabnya A, B, C, atau D? Nah, tentu sangat mudah sekali bagi anak-anak. Gunakanlah sifat yang pertama yang sudah kita pelajari tadi. Iya. Oke. Nah, gunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sehingga jawabnya 5 pangkat 2. Sudah betul ya? Iya, saya yakin sudah betul. Oke,
Selanjutnya kita pelajari sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah memangkatkan perkalian bilangan. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Apa yang beda dengan sifat yang pertama tadi? Basisnya yang berbeda, tetapi pangkatnya yang sama. Maka 5 pangkat 2 ditulis menjadi 5 kali 5, 4 pangkat 2 ditulis menjadi 4 kali 4. Nah, kalau diuraikan maka menjadi 25 kali 16 sama dengan 400. Nah, sekarang kalau basisnya dikalikan 5 kali 5, kemudian pangkatnya 2, maka sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400, jadi sama. Nah, sehingga seperti uraian yang pertama ini, kalau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, basisnya 2, basisnya 3, pangkatnya 3, pangkatnya 3, maka kita tinggal mengalihkan basis-basisnya, yaitu 2 kali 3. Nah, jadi jika dua bilangan berpangkat basisnya berbeda, kita ulangi ya, dua bilangan berpangkat basisnya berbeda, tetapi pangkatnya sama, maka perkalian bilangan berpangkat tersebut identik dengan mengalihkan basis-basisnya. Nah, sehingga kesimpulan kita adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali A kali B pangkat M, atau A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Oke, selanjutnya kita lihat sebuah contoh soal. 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Oke, hasilnya berapa dalam bentuk bilangan berpangkat? Nah, sangat mudah bagi anak-anak untuk menjawabnya. Kita gunakan sifat yang kedua. Oke, ya, kita gunakan sifat yang kedua. A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Maka jawabnya adalah 3 kali 6 pangkat 2 sama dengan 18. Oke, sudah betul? Iya. Kita lanjutkan. Sifat yang ketiga adalah memangkatkan bilangan berpangkat. Oke, perhatikan uraian berikut. Ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, karena ini pangkatnya 4, maka 3 pangkat 2 nya berulang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, menurut sifat yang pertama ya, tadi basisnya sama, maka tinggal menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Jadi ini jumlah pangkatnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 berpangkat 8. Nah, dengan cara seperti nomor 1 ini, maka kalau 8 pangkat setengah dipangkatkan 4, maka hasilnya berapa? 8 pangkat setengah kali 4 atau 8 pangkat 2. Jadi tinggal pangkatnya ini dikalikan. Sehingga pemangkatan bilangan berpangkat identik dengan mengalihkan pangkat-pangkatnya. Jadi tinggal kita kalikan pangkat-pangkatnya. Oke, sehingga sifat yang ketiga ini, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, kita lihat sekarang contohnya. Contoh soal, sederhanakanlah 9 pangkat 2/3 dipangkatkan 3. Oke, A, B, atau C jawabnya? Sangat mudah, kita gunakan sifat yang ketiga tadi, pemangkatan bilangan berpangkat. Ketemu? Oke.
Ya, jawabnya adalah kita gunakan sifat yang ketiga, A pangkat M di pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga jawabnya adalah 81. Ya, kita lanjutkan sekarang sifat yang keempat, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Sifat yang keempat adalah pembagian bilangan berpangkat. Oke, perhatikan uraian berikut. Ya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Apa yang kita lihat? Basisnya sama, yaitu 3. Maka pembilangnya diuraikan menjadi perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 5 kali, sedangkan penyebutnya perkalian berulang sebanyak 2 kali. Di sini 5 kali, di sini 2 kali. Maka kalau kita coret, hasilnya masih berulang 3 kali, sehingga sama dengan 3 pangkat 3. Atau 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama aja dengan kita kurangkan pangkat-pangkatnya, sehingga menjadi 3 pangkat 5 pangkatnya dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi tinggal mengurangkan. Nah, sehingga kalau nomor 2 ini 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 6, tinggal kita kurangkan pangkatnya, yaitu 10 dikurangi 6. Nah, pembagian bilangan berpangkat identik dengan mengurangkan pangkat pembilang dengan pangkat penyebut. Jadi pangkat pembilangnya dikurangi dengan pangkat penyebutnya. Nah, sehingga sifat yang keempat ini dapat kita simpulkan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M minus N, atau A pangkat M dikurangi dengan N. Oke, sifat pertama sampai sifat yang keempat sudah kita bahas. Sekarang kita lihat contoh soal sifat keempat. Sederhanakanlah 7 pangkat 15 dibagi 7 pangkat 5. Oke, A, B, C, atau D sudah ketemu? Iya, sangat mudah sekali anak-anak. Oke. Iya, jawabnya berapa? Jawabnya kita gunakan sifat yang keempat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sehingga jawabnya adalah 7 pangkat 10. Nah, anak-anak, sifat perpangkatan sudah kita bahas satu persatu, mulai sifat yang pertama sampai dengan sifat yang keempat. Anak-anak, terima kasih masih setia untuk menonton video ini. Kita lanjutkan sekarang penerapan dari sifat yang pertama sampai dengan sifat yang keempat pada latihan-latihan soal berikut. Saya akan menjelaskan caranya, kemudian anak-anak bercoba latihan sendiri. Apabila masih ada kesulitan, silahkan WA atau kirim email. Nah, anak-anak, yang pertama adalah sederhanakan 2 pangkat 3 kali A pangkat 2 B pangkat 2 dipangkatkan 3 kali 5B pangkat 4. Nah, caranya adalah 2 kali 3 kali 5 kalikan dulu sama dengan berapa? 30. Kemudian yang ada dalam kurung kita gunakan sifat yang ketiga. Ya, di A pangkat 2, jadi ini A pangkat 2 dipangkatkan 3 maka menjadi A pangkat 6. Jadi A nya pangkat 3 pangkat 6 dikalikan menjadi pangkatnya 9. Sifat yang pertama. B pangkat 2
kemudian dipangkatkan 3 menjadi B pangkat 6, sifat yang ketiga. Jadi nanti hasilnya 30A pangkat 9 B pangkat 10. Oke. Nomor 2, 4 ubahlah 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6 menjadi bentuk A pangkat 3. Oke, kita gunakan sifat yang kedua. Kita gunakan sifat yang kedua, maka diubah 5 pangkat 6 ini diubah menjadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Jadi nanti perkaliannya 4 kali 5 kali 5 sama dengan 100 pangkat 3. Oke. Nomor 3, tentukan hasilnya 32 pangkat 2/5 B 27 pangkat 2/3. Kita gunakan sifat yang ke berapa? Iya, sifat yang ketiga. 32-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. 2 pangkat 5 dipangkatkan 2/5. Pangkatnya tinggal mengalikan. 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Maka menjadi 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Pangkatnya dikalikan. Oke, jadi hasilnya ini 4, ini hasilnya 9. Oke, lanjut. Nomor 4, tentukan nilai M jika 4 pangkat 15 kali 8 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat M. Maka kita ubah 4-nya dengan bilangan berpangkat basis 2. 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Kita gunakan sifat yang ketiga, jadi menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 15. Ini menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 10. Oke, dilanjut sendiri ya, mudah sekali. Ketemunya berapa? Kira-kira 2 pangkat 60. Kemudian yang kelima, sederhanakanlah 5A pangkat 4 kali 5A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Ini kita gunakan sifat yang pertama dan sifat yang keempat. Sifat yang pertama, A pangkat 4 kali A pangkat 3. Pangkatnya dijumlah, jadi berapa? A pangkat 7. Kemudian pangkatnya dikurangi 5. Oke, jadi 3 kali 5, 15, 7 pangkatnya dikurangi 5. 15 A pangkat 2. Oke, selanjutnya nomor B, negatif 0,2 pangkat 17 dibagi negatif 0,2 pangkat 5 kali negatif 0,2 pangkat 7. Yang penyebutnya kita gunakan sifat yang pertama, kemudian kita gunakan sifat yang keempat. Sifat yang keempat, pangkatnya tinggal dikurangi. Sifat yang pertama, pangkatnya dijumlahkan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang soal yang keenam. Ubahlah bilangan berpangkat berikut menjadi bilangan berpangkat dengan basis berapa ini? Basis 3. 9 pangkat 5 diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. 9 itu 3 pangkat 2. Kita gunakan sifat yang ketiga menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Kalau ini 3 pangkat 3 dipangkatkan 10. Nomor 7, 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, kita gunakan langkah atau penyelesaian soal nomor 6 tadi. 9 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Karena ini jawabannya sini 3. Maka 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Ini menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 750, maka akan sama dengan ini. 27 pangkat 500
diubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat 500, maka hasilnya juga 3 pangkat 1500. Jadi ada 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500 ditambah 3 pangkat 1500. Jadi jawabnya berapa? B-nya 1501. Oke, soal yang terakhir. Nah, di sini ada tentukan nilai M. Nih, sama ini 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 19 plus 2 pangkat 18 dibagi 14. Nah, yang kamu perhatikan, ini penyebutnya adalah 14. 14 itu faktornya 2 dan 7. Maka supaya bisa kita hilangkan, nanti di sini harus muncul faktor 2 dan 7. Maka caranya bagaimana? Caranya 2 pangkat 20 diubah menjadi 2 pangkat 18 kali berapa? Kali 2 pangkat 2. Yang 2 pangkat 19 kita ubah menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 18. Maka suku yang pertama ini menjadi 4 kali 2 pangkat 18. Yang di sini 2 kali 2 pangkat 18. Yang terakhir 1 kali 2 pangkat 18. 4 tambah faktornya ini 2, di sini 1, jadi ada 7, 7-nya tinggal coret. 2 pangkat 18, ini 2 pangkat 1 coret hingga ketemu 2 pangkat 17, maka M-nya sama dengan 17. Nah, begitu anak-anak uraian dari sifat-sifat perpangkatan, sifat yang pertama sampai dengan sifat yang keempat. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan mudah-mudahan membantu anak untuk belajar mengenai sifat-sifat perpangkatan. Terima kasih.